Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Firdaus Nusantara dari Divisi Surveyor. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran yang berjudul 10 tanda-tanda hari kiamat menurut Al-Quran. Semoga video pembelajaran saya berikan bisa bermanfaat untuk penonton YouTube RSP dan bisa menambahkan keimanan kepada hari akhir. Oke, langsung saja. Mempercayai akan datangnya hari kiamat adalah salah satu dari rukun iman. Meskipun tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat dan akan tiba, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tanda-tanda kiamat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang terjadinya hari kiamat di muka bumi terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 187 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru-hara bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Oke, langsung saja 10 tanda hari kiamat. Yang pertama, munculnya Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi adalah salah satu tanda datangnya akhir zaman. Hal ini sebagaimana bunyi riwayat Al-Hakim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Kemudian yang kedua, turunnya Dajjal. Makhluk penyebar fitnah di bumi bernama Dajjal akan muncul sebagai tanda hari kiamat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Kemudian setelah Dajjal turun, akan turun Nabi Isa, pemimpin Nabi Isa untuk memimpin dunia. Dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 159, Allah berfirman, Nabi Isa akan muncul di dunia dan menjadi saksi bagi umat manusia. Artinya, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat Isa akan menjadi saksi mereka. Nah, kemudian Nabi Isa turun ke bumi dan membunuh Dajjal. Setelah Dajjal terbunuh dan Nabi Isa memimpin dunia, kemudian hadirnya kaum Ya'juj Ma'juj. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 94, Allah berfirman, Ya'juj Ma'juj yakni kaum yang menjadi perusak bumi. Artinya, mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kamu membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka. Nah, kemudian yang kelima, matahari terbit dari arah barat. Fenomena matahari terbit dari arah barat jadi
fenomena tak biasa yang muncul sebagai tanda hari kiamat. Matahari yang selalu terbit dari arah timur ini nantinya akan terbit dari barat, sebagaimana dalam hadis Abu Dawud serta Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, aku hafal dari Rasulullah bersabda beliau, sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudahnya itu yang lainnya pun segera terjadi. Oke. Mungkin sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.